Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, dan kiri, kanan, atau di bawah buku kalian, kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Kalau di punya kami sudah teman yang tidak hadir. Ada tadi izin kok oleh. Oke, kalau begitu hadir. Bima hadir Bu. Baik, kalau begitu biar kalian tambah semangat, silakan menyanyi dulu. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Masih ingat tidak pembelajaran kita minggu lalu? Resensi. Nah, resensi, pertanyaan saya selanjutnya, apa itu resensi? Ulasan dari karya fiksi. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah gambar. Nah, dari gambar di atas yang pertama, apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Yang ini, nahunan. Oke. Kalau misalkan nahunan ini dilakukan pada saat anak yang baru lahir, atau apa lagi? Membuang sial. Ada yang mempercayai bahwa kita dapat membuang sial. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita baru lahir, apalagi pemberian nama. Kita lanjut ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita ini, peserta didik mampu menulis resensi karya fiksi yang berlatar budaya Kalimantan Tengah. Peserta didik mampu menyajikan hasil resensi dalam bentuk produk, lalu dipresentasikan secara berkelompok di depan kelas. Semuanya sudah kumpul? Ayo. Kelompok 1 di mana? Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 2 cuma 4 orang. Aduh. Kelompok 2 di sana ya. Kelompok 3 mana? Kelompok 4? Oke. Kelompok 5? Oke. Jadi perhatikan. Tolong perhatiannya. Perhatikan ya. Di sini Ibu akan mengirimkan kalian buku cerita fiksi. Nah, kalian sudah tahu apa yang akan kalian kerjakan? Dan perhatikan, tolong HP-nya jangan buka yang lain. Ini saya akan bagikan kalian LKPD-nya. Nah, kemudian ceritanya ada yang saya kirim melalui WhatsApp di grup kalian. Kalau ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Kelompoknya Andre bagaimana? Sudah paham? Yang mana? Ya. Maksudnya tokoh dan perwatakan itu. Nah, kalau tokoh dan perwatakan berarti di sini tokoh dan karakternya. Jadi di sini kalau sinopsis cerita itu berarti ringkasan dari cerita penunggu Sungai Kapuas. Ini juga sangat bagus ya untuk kalian baca, apalagi kalian yang di daerah Kalimantan Tengah. Pasti kalian juga penasaran, kenapa ya Sungai Kapuas itu diidentik dengan banyak mitos-mitos atau apa. Nah, dari sini kalau kalian baca ceritanya pasti kalian paham. Ya, silakan. Oke. Ada lagi atau kelebihan dan kekurangan sudah paham kan? Oke. Perhatikan di depan. Berarti kelompok pertama kelompok berapa? Kemudian kelompok 2, yang kedua kita lihat ya. Lanjut ya. Silakan kelompok 4. Ya, ayo.
Jadi perhatikan, yang tidak presentasi perhatikan temannya. Oke, silakan. Selamat siang. Baik, selamat siang yang terhormat Ibu Yuli dan Ibu Elvin serta teman-teman sekalian. Berdirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan nama kami secara mandiri. Perkenalkan, nama saya Aftali Kesia Bidel. Perkenalkan, nama saya Kesia Maria. Perkenalkan, nama saya Ninyokan Ayu Fatma Yuni Widana. Pembacaan pertama, saya silakan kepada Ayu dan seterusnya. Esensi karya fiksi. 1. Identitas buku. Judul: Menunggu Sungai Kapuas. Pengadut Erlis Nur Mujiningsi. Asal cerita Kalimantan Tengah. Penerbit Badan Pengembangan dan Pembina Bahasa. Tahun terbit 2016. Jumlah halaman 50 halaman. 2. Cerita ini berasal dari semangat yang mengisahkan ada kalian yang memiliki dua putra kembar, Naga dan Buaya. Sang raja berharap mereka bisa memimpin kerajaan dengan baik, tapi sifat mereka bertolak belakang. Naga berwajah jahat dan sial menggunakan kekuasaan, sedangkan Buaya berusaha mengakhirinya. Konflik mereka hidup pertempuran, membuat raja marah dan mengutuk mereka menjadi Naga dan Buaya sungguhan. Kisah ini mengajarkan pentingnya amanah, keadilan, dan sikap dalam menegakkan peraturan. Dari cerita Penunggu Sungai Kapuas adalah: 1. Menghormati alam. Sungai Kapuas yang suci ada roh pendarinya. 2. Larangan adat. Jangan sembarangan eksploitasi sungai, bisa kena tulang. 3. Percaya yang tidak dapat terlihat. Keyakinan animisme masyarakat Dayak Ambo Melayu. 4. Jangan serakah. Cerita ini jadi peringatan agar manusia hidup seimbang. 5. Warisan lisan. Dipakai untuk melestarikan kearifan lokal. Yang keenam, kesimpulan. Kesimpulan dari cerita yang kami baca adalah mengandung pesan moral tentang pentingnya menjaga amanah, menolong sesama, menghindari sifat-sifat buruk seperti kesombongan, dengan kekejaman dan kami. Cerita ini sangat menarik untuk dibaca agar mendapatkan pelajaran sejarah dan pelajaran untuk menghindari sifat-sifat buruk. Walaupun masih ada kekurangan dan sekian pembacaan dari kami, dipersilakan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Baik, Ari. Dulu perkenalkan nama saya dari kelompok 2. Saya ingin memberikan pertanyaan bagaimana cara berpikir dalam menganalisis secara rancang hipnosis dan Baik, Chris, Sepia, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan berdiskusikan jawabannya lebih lanjut. Oke, jadi pertanyaannya, bagaimana cara kalian menganalisis sinopsis, betul ya, dalam cerita tersebut? Bagaimana kalian merancangnya sehingga menjadi sebuah kalimat? Apa yang kalian lakukan? Nah, seperti itu maksudnya. Baik, Ari, perwakilan dari kami dipersilakan untuk Ayu yang menjawab pertanyaan dari kami. Kami dengan pertama kami membaca semua cerita, terus memahami semua cerita, lalu kami menuliskan dengan kata-kata yang gampang dimengerti. Ini ada yang tambahkan? Oke, baik, Ari yang bakal jawab cerita ini. Dipersilakan kepada kelompok lain. Perkenalkan, nama saya Maria dari kelompok 3. Saya bertanya, jelaskan mengapa bisa Sungai Kapuas dianggap suci, jelaskan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Mengapa Sungai Kapuas dikatakan dianggap suci? Yang kami jawab pertanyaan dari Anda.
Karena menurut secara satu nanya itu ada penjaganya. Itu kurang jelas. Saya akan menambahkan. Jadi kita sudah tahu di dalam cerita itu mereka berdua anaknya kan dikutuk. Jadi buaya sama naga. Nah mereka berdua itulah yang dipercaya untuk menjaga, satu menjaga yang istananya, satu menjaga sungai Kapuasnya. Orang masyarakat sekitar di sungai Kapuas itu percaya bahwa mereka itu benar-benar ada dan menganggap mereka itu suci. Dalam artiannya atau dalam kurungnya menghormati mereka karena mereka sudah lama hidup dibanding kita. Baik, terus kenapa jawabannya? Baik, karena tidak ada lagi yang memberikan pertanyaan, dan ini yang kami tunggu. Atas kesempatan dan perhatian yang telah perhatian yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, Oke, sekarang kita lanjutkan ya dengan kelompok berapa? Yang urutan kelima tadi? Selamat siang, saya akan berbakat Ibu Yuliani dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai resensi dalam cerita fiksi. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Denver Mangga selaku moderator. Untuk penjelasannya akan dilakukan Yang pertama ada identitas. Asal ceritanya dari penulisnya pada pengembangan dan pembinaan bangsa tahun 2016 dan halaman 40. Yang kedua, cerita. Raja sebuah dari kerajaan. Mungkin pembacaan presentasi dari kami persilakan untuk kelompok lain memberikan pertanyaan, tanggapan, kritik atau saran. Ya, silakan. Andre. Mengapa di dalam KKS kalian hanya ada sedangkan dalam PDG terdapat dua bagian dengan bagian cerita dan saling Baik, terima kasih atas pertanyaannya dengan kami diskusi. Tadi pertanyaan dari kelompok Ferry, mengapa kalian membuat sinopsisnya hanya satu, sedangkan dalam cerita terdapat dua ceritanya? Mengapa kalian hanya menulisnya satu? Pertanyaannya begitu ya? Kurang lebih sama dengan pertanyaan untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Kenapa sinopsis kami hanya satu, sedangkan dalam ceritanya ada dua? Kalau nggak salah, Ibu dulu pernah bilang kalau sinopsis itu seperti rangkuman. Jadi untuk cerita satu dan cerita dua, kalau nggak salah itu cerita satu sama cerita dua itu berkaitan. Jadi saya mengambil dari cerita satu sama cerita dua itu saya gabung buat satu jadi
karena adanya faktor tapi sebelumnya izinkan perkenalan dengan saya dan saya ingin bertanya, bagaimana cara Anda tersendiri dalam menganalisis dan menanggapi dalam berita tersebut? PPT itu boleh tanya bersama. Masih ada pertanyaannya, izinkan kami kalau masih ada pertanyaannya, teman saya akan menjawab. Jadi di sini cara kami untuk sinopsisnya itu kami membuat keseluruhan ceritanya dulu, lalu kami mengambil inti-inti dalam ceritanya, lalu kami rangkum cerita sehingga menjadikan sinopsis yang kami tulis. Apakah jawaban dari saya diterima? Iya mas. Apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Ya baik teman-teman, jika tidak ada yang ingin kita tanyakan lagi, izinkan kami melakukan presentasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami kurang mengenakan atau ucapan. Terima kasih dan selamat siang. Oke, silakan kalian duduk ya. Kalian duduk, saya jelaskan dulu. Jadi perhatikan ya, semuanya sudah bisa kan? Sudah bisa membuat sinopsis. Jadi kalau misalkan ada cerita lagi, semuanya sudah tahu. Kemudian tadi ada pertanyaannya, pertanyaan dari Muhammad Reski dan juga pertanyaan dari siapa tadi? Ferry. Tadi pertanyaannya yaitu mengapa? Misalkan Ferry tadi bertanya ke kelompoknya Ayu, mengapa kalian membuat sinopsis hanya satu? Padahal dalam cerita itu ada dua cerita ya. Nah, begitupun dengan pertanyaan Muhammad Rizky. Nah, oke, jadi di sini saya jelaskan kembali. Di sini kalian membuat resensi buku, ya. Nah, perhatikan, kalau kita meresensi buku, otomatis kalau kita buat sinopsisnya cukup satu. Karena itu berkaitan, sama halnya kalau buku bahasa Indonesia. Kalian perhatikan buku bahasa Indonesia ada satu, tapi kalau dibuatkan sinopsisnya cukup satu saja ya. Karena perhatikan, dalam cerita itu cerita yang kalian sudah kerjakan ya. Nah, jadi saya sangat mengapresiasi pertanyaan dari Muhammad Reski dan Ferry ya. Karena mengapa pertanyaannya itu luar biasa, yang dimana kalian tidak akan mungkin bertanya pertanyaan itu. Kasih aplaus dulu pertanyaan mereka. Nah, jadi perhatikan ya. Di situ kan di cerita kalian itu yaitu yang berjudul apa? Penunggu Sungai Kapuas. Nah, dari subjudulnya saja kita tahu bahwa oh ternyata penunggu Sungai Kapuas, berarti dalam buku ini semuanya berhubungan dengan Sungai Kapuas. Jadi ceritanya itu hanya satu ya. Walaupun di dalamnya, perhatikan, di dalamnya itu ada beberapa tokoh ya, yang dimana misalkan subtema satu dia menceritakan asal mula ya. Kemudian misalkan yang kedua dia menceritakan tentang perjalanan anaknya. Nah, itu kita bisa menyimpulkan ya kan. Jadi tugas kalian karena namanya membuat sinopsis, berarti kalian membuat merangkumnya, kalian meringkasnya dari buku itu. Paham? Kecuali kalau misalkan saya kasih kalian dua buku ya kan, dua buku, misalkan saya kasih kalian buku tentang Nyai Balau, kemudian satu lagi Penunggu Kapuas, berarti otomatis itu dua sinopsis. Seperti itu ya. Ingat ya, apa itu sinopsis? Yaitu sebuah rangkuman atau ringkasan.
Nah, seperti itu. Paham? Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, di sini saya akan memberikan kalian tugas. Nah, baik, silakan. Silakan kalian naikkan HP-nya. Di sini Ibu akan memberikan kalian soal tes formatif ya, dalam bentuk kuisis. Oke, perhatikan ya, kita mulai. Udah ya? Jadi kalian sudah lihat nilai kalian kan? Oke, jadi perhatikan ya. Tadi kalian sudah melakukan yaitu tes formatif melalui kuisis. Bagaimana, puas? Puas banget ya? Ya. Sekarang kalian kembali ke tempat masing-masing. Dari pembelajaran kita dari awal sampai terakhir, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti atau ada yang kalian kurang paham? Mengerti? Bagaimana? Dari sebelah sana sudah paham? Kelompok sini sudah paham? Ada yang bisa menyimpulkan materi kita? Ayo. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang budaya Kalimantan. Dan? Ayo dibantu temannya. Dan pentingnya perbedaan toleransi. Oke, silakan duduk Vika. Terima kasih banyak. Kasih aplaus sama temannya. Nah, jadi kesimpulan kita pada siang hari ini yaitu bagaimana cara kita agar kita selalu saling menghargai ya, tanpa membedakan antara satu suku dengan suku yang lain, tanpa membedakan agama satu dengan agama yang lain. Kita itu semuanya sama ya, entah itu kalian di sini atau nanti ada rezekinya 10 tahun 20 tahun kemudian baru tiba-tiba keluar dari provinsi Kalimantan Tengah. Nah, kita itu harus tetap menerapkan yang namanya saling menghargai. Nah, dari pembelajaran kita tadi kan kalian juga sudah belajar tentang meresensi ya, atau melakukan penilaian atau mengulas kembali bagaimana cerita Kalimantan Tengah. Nah, di situ juga kalian diajarkan untuk mengetahui bagaimana budaya-budaya kita yang khususnya orang Kalimantan Tengah ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa kalian sudah paham dan kita akan ketemu pada pertemuan selanjutnya. Nah, sekarang berdoa. Satu orang memimpin kita Teman-teman, belum kita pulang ke rumah kita masing-masing, akan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai.